Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Materi bahasa Indonesia berikutnya tentang ulasan karya kita. Nah, ulasan karya kita ini tentunya setelah kita membaca buku maupun e-book. E-book itu buku elektronik ya yang bisa kalian download di internet. Kemudian menonton sinetron ataupun acara televisi, kita selalu tergoda dong untuk mengomentari atau memberikan kritik tentang bacaan maupun tontonan yang sudah kita amati tersebut. Kemudian komentar itu ada yang berupa kata-kata yang bagus, mengasihkan, ataupun sejenisnya. Lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan. Nah, secara tidak langsung, kalau kamu mengomentari sebuah tontonan, berarti kamu sudah mengulas dalam bentuk yang sederhana. Nah, berarti mengulas itu bukan istilah asing lagi bagi kamu. Menunjukkan ciri-ciri ulasan. Oke, biasanya dalam teks ulasan itu mengemukakan identitas buku berupa judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, tahun terbitnya, cetakan keberapa, dan tebal halamannya berapa. Dan kamu jelaskan tentang deskripsi singkat tentang isi buku tersebut. Misalnya ceritanya tentang apa, terinspirasi dari siapa, dan nilai moral yang bisa kamu dapatkan tuh apa gitu. Nah, objek tanggapan kritis. Objek itu adalah sesuatu yang bisa kamu amati. Misalnya dari novel atau cerpen yang kamu baca, kamu bisa buat ulasan. Kemudian dari film, dari drama, dari lagu, lukisan, maupun buku ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah objek-objeknya. Jadi kamu bisa mengamati dari objek tersebut. Kemudian menjelaskan kembali teks ulasan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan maksud teks ulasan. Jadi teks ulasan yang kamu bikin itu ada juga tentang kelebihan maupun kekurangannya ya dari buku yang kamu baca itu. Oke, tujuan dari mengulas ini yang pertama memperkuat daya kritis kamu. Menurut kamu buku ini menarik gak gitu, film ini bersifat edukasi enggak gitu. Berarti kamu mempunyai daya kritis ya untuk memberikan suatu kritik. Kemudian memunculkan sifat apresiatif secara tidak langsung. Ketika kamu melontarkan kalimat yang bagus, berarti kamu menghargai atau mengapresiasi suatu karya. Kemudian meningkatkan pemahaman dalam tayangan edukasi ini, kamu jadi lebih paham gitu. Kemudian menambah pengetahuan gitu. Kemudian kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Misalnya kamu mau mengulas tentang film Laskar Pelangi ya. Nah, kamu pahami kekurangan dari teks ulasan novel Laskar Pelangi. Misalnya struktur bahasanya tidak lengkap. Oke, kemudian identitasnya kurang lengkap misalnya. Kemudian kekurangannya ini dibentuklah dalam bentuk teks tanggapan. Ya, kata-kata ini sebaiknya dipadankan dalam bahasa Indonesia. Kemudian teks ulasan ini tidak harus selalu memiliki kekurangan, di dalamnya juga ada kelebihan yang dalam aspek-aspek tertentu gitu. Oke. Menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Oke, yang pertama struktur teks ulasannya dulu. Memperhatikan dulu identitas karyanya, mencakup judulnya apa, kemudian pengarangnya siapa dan penerbitnya dari mana. Kemudian tahun terbit, cetak halaman, tebal halamannya berapa, ukuran bukunya. Nah, bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, bisa juga tampak pada teks ulasan film maupun lagu. Jadi kamu harus memperhatikan detailnya. Yang kedua, orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya novel yang mendapatkan penghargaan sekaligus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Misalnya kamu mau mengulas tentang novel Laskar Pelangi, berarti kamu tulis dulu identitas bukunya, tadi seperti judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya kapan. Dan paragraf pertamanya itu kamu menjelaskan dulu bahwa novel ini misalnya pernah meraih penghargaan apa gitu. Jadi ada
sikap apresiasinya dulu gitu. Kemudian sinopsisnya berupa ringkasan penulis terhadap isi novel. Kemudian analisis ini berupa unsur-unsur cerita seperti temanya misalnya tentang anak-anak, tentang pendidikan gitu. Penokohan dan alur. Nah, alurnya ini jalan ceritanya seperti apa. Kemudian evaluasi ini paparan tentang kelebihan maupun kekurangan suatu karya gitu. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, contohnya ya, Hasan merasa bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Anwar. Atau contoh lainnya, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Itu ada kata bahwa, berarti ada konjungsi penerang. Contoh lainnya ya, banyak menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu menunjukkan waktu. Contohnya apa? Contohnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya ya, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan gitu. Kemudian menyusun teks ulasan. Ada langkah-langkahnya dalam menyusun suatu teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan, kalau perlu harga buku ya. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Kemudian yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan dari isi buku. Yang keempat, merumuskan kesimpulannya tentang isi maupun kesan-kesan buku secara keseluruhan. Yang terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Oke. Kemudian penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Nah, kamu perlu juga tuh membuat sejumlah catatan tentang buku yang kamu baca. Catatan ini dapat membantu kamu untuk menyusun teks ulasan secara lebih lengkap. Perhatikan kaidah kebahasaan, fungsi penggunaan kata konjungsi penyebab maupun temporal, kata-kata penerang, dan pernyataan-pernyataan yang bernada saran. Jadi seperti itu ya, gampang ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah membuat salah satu ulasan buku bertema tentang pendidikan ya. Bisa kamu cari di internet ya, nanti identitas bukunya apa, orientasinya apa, sinopsisnya apa, analisisnya apa, evaluasinya apa ya, bebas dari internet, buku apa aja ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah temanya bebas, yang penting temanya itu sesuai usia untuk siswa gitu ya. Kemudian nanti ibu kasih waktu 2 minggu ya tugas ini ya, karena tugas ini cukup banyak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.